Jangan menukar berkat Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan manusia sering diperhadapkan pada pilihan antara kebutuhan sesaat dan nilai yang lebih besar di masa depan. Tidak jarang, demi kepuasan instan, orang rela mengorbankan hal yang jauh lebih berharga. Kisah Esau dan Yakub menunjukkan bahwa keputusan yang tampaknya kecil dapat membawa dampak besar dalam hidup seseorang. Bagian ini saudara mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan tidak boleh ditukar dengan hal yang sementara. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah saudaraku, tiga kebenaran sejati. Yang pertama, ketidakdewasaan rohani membuat seseorang meremehkan berkat Tuhan. Di ayat 27 sampai 28. Esau digambarkan sebagai pemburu yang mengikuti keinginannya, sedangkan Yakub lebih tenang dan tinggal di kemah. Perbedaan ini saudara menunjukkan sikap hati yang berbeda di antara mereka. Esau tidak menghargai hak kesulungan yang seharusnya bernilai rohani dan itu penting baginya. Ibrani 12 ayat 16 berkata, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau." Nah saudara, sikap rohani yang dangkal membuat seseorang mudah meremehkan berkat Tuhan. Ketidakdewasaan rohani membuat berkat Tuhan dianggap tidak penting. Dan yang kedua saudara, keinginan sesaat dapat mengalahkan nilai kekal. Ayat 29 sampai 32. Ketika lapar, Esau lebih memilih makanan daripada hak kesulungannya. Ia berkata, "Sebentar lagi aku akan mati." Hal ini menunjukkan fokus pada kebutuhan sesaat. Esau bukan menilai jangka panjang. Sementara Matius 4 ayat 4 mengatakan, "Manusia hidup bukan dari roti saja." Keinginan daging yang tidak dikendalikan, saudara, itu dapat membuat seseorang kehilangan yang kekal. Karena itu hati-hatilah saudara. Jangan sampai keinginan sesaat bisa membuat seseorang kehilangan berkat yang kekal. Bagian yang ketiga, keputusan yang salah membawa penyesalan. Ayat 33 sampai 34. Esau menjual hak kesulungannya dengan sumpah. Dan Alkitab mencatat bahwa ia memandang rendah hal itu. Keputusan ini menjadi titik penyesalan Esau dalam hidupnya. Galatia 6 ayat ke-7 berkata, "Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Keputusan yang diambilnya tanpa pertimbangan rohani itu membawa akibat yang sangat serius. Nah saudaraku, mari perhatikan firman Tuhan ini, bahwa meremehkan berkat dan keselamatan dari Tuhan itu membawa kerugian yang besar. Di zaman sekarang ini saudara,
banyak orang tergoda untuk menukar nilai rohani dengan kepuasan sesaat, kenikmatan, popularitas, atau keuntungan yang cepat. Puji Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk lebih memilih yang kekal, bukan yang sementara. Sebagaimana yang dikatakannya dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena itu saudara, sebagai orang percaya, hari ini kita diajak untuk menghargai berkat Tuhan dalam hidup ini, terlebih berkat keselamatan di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus Kristus kita memiliki kepastian hidup kekal, bukan kepuasan sesaat yang merugikan. Sebagaimana yang difirmankannya Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena itu saudara, mari merefleksikan renungan ini. Apakah saya sampai hari ini menghargai berkat Tuhan dalam hidup ini? Apakah saya sering tergoda oleh keinginan dunia sesaat? Dan apakah keputusan saya didasarkan pada nilai rohani yang kekal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghargai berkat-Mu, terlebih berkat keselamatan, dan tidak menukarnya dengan hal yang sementara. Berikan kami hikmat dalam setiap keputusan tiap-tiap hari. Bapa, berkatilah para pendengar renungan SKS ini saat mereka bekerja di ladang, di kebun, di kantor, di perjalanan, apapun yang dikerjakan, biarlah dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa memberkati saudara dengan hikmat dalam memilih keteguhan dalam iman dan hidup yang berkenan kepadanya. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus yang melampaui segala akal dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.